Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firbi TV bersama saya Bobi Gali. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu dia seorang pengusaha, terutama di bidang properti yang sudah sukses, dan kita akan melihat gimana kisah suksesnya membangun brand dari nol sampai akhirnya sudah banyak dikenal orang. Mari kita sambut Ibu Nur. Halo Ibu Nur. Ya, selamat siang. Siang Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu, bisa ceritain nggak sih ke pemirsa kita, kira-kira Ibu tuh siapa dan sekarang posisinya sebagai apa dan usahanya di bidang apa, Bu? Baik ya, selamat siang semuanya. Nama saya Nur Hasnah, tapi biasa saya dipanggil dengan Ibu Aas. Umumnya orang kenal saya Ibu Aas ya. Jadi saya ini sebenarnya PNS di Badan Pemeriksa Keuangan, namun saya juga punya usaha sampingan. Jadi usaha sampingannya ke ide waktu zaman kita COVID. Pada saat kita COVID itu semua PNS kan dirumahkannya. Jadi kita bingung, kita dirumahkan, tidak ada kerjaan, dari kantor tidak ada kerjaan, ya udah iseng-iseng nyoba-nyoba gambar. Memang kebetulan hobi desain ya. Jadi nyoba-nyoba dapat tanah, kita coba unit pertama. Pada saat itu dapat tanah kosong, kita bangun satu unit, ternyata penjualannya cepat juga, 4 bulan kita sudah laku. Terus kemudian dengan hasil penjualan itu kita bangun lagi unit yang kedua itu 2 unit gitu. Nah itu penjualannya agak lumayan lama ya, itu habis 2 unit itu dalam setahun. Tapi nggak apa-apa, namanya usaha kan, kita tidak pantang gitu. Kita menganggap nggak apa-apa, namanya juga usaha baru, kita tetap coba. Kita maju terus, 2 unit itu 9 bulan baru sold. Jadi bisa dibilang itu lama, tapi nggak apa-apa. Habis itu kita sudah penjualan yang 2 tadi sold, kemudian kita bangun lagi as home. Kita coba bikin cluster, mini cluster. Waktu itu clusternya kita bangun 11 unit. Alhamdulillah hanya dalam 6 bulan penjualan habis 11 unit tersebut. Dari situ kita optimis, ternyata kita bisa dong harusnya bangun cluster yang lebih besar. Jadi waktu itu kita bikin Ashom 1. Jadi itu Ashom itu sebenarnya asalnya dari nama saya. Aas itu kita pakai nama AS Home. Jadi like seperti rumah gitu. Kita bikinnya ya kita plesetin gitu lah. Jadi kita bikin Ashom 1 isinya 11 unit. Sekarang kami sedang menjalankan 1,5 tahun Ashom 2 sebanyak 28 unit untuk saat ini. Ashom 2 yang 28 unit itu saat ini tersisa 4 atau 5 unit lah di lapangan. Jadi sudah hampir habis. Kami akan bangun lagi Ashom 3. Next kami ada rencana bangun Ashom 3 di lokasi di dekat sekitar Ciledug aja. Kami memang jualannya di Ciledug. Itu kemungkinan insya Allah itu ada 14 unit next. Tapi dia rumahnya sudah lebih mewah lah, tidak seperti yang sebelumnya kami bangun. Kayak gitu. Hebat banget Bu. Jadi Ibu sekarang bekerja sampingannya jadi usaha properti, tapi Ibu lebih ke developer kalau nggak salah ya? Iya, jadi sebenarnya usaha properti saya itu saya yang gambar, saya yang nyari lahan, saya yang belanja sendiri bahan, orang di lapangan hanya saya gaji. Jadi tidak ada orang yang mengelola semuanya di saya. Jadi saya selain sebagai PNS, saya harus mengerjakan kerjaan saya auditor, saya juga harus mengelola lapangan proyek. Jadi saya bisa dibilang saya developer, saya pimpro, saya mandor, saya semuanya, saya all in one. Bu, jadi ini Ibu sambil bekerja sampingannya punya usaha sendiri? Iya, seperti itu. Jadi iseng kalau di kantor sebenarnya kerjaan banyak ya. Kita juga pemeriksaan itu banyak banget. Cuman ya nggak apa-apa, namanya hobi. Jadi saya ngerasa kalau saya jadi developer itu hobi saya. Memang kan saya ini kan teknik sipil, jadi saya masuk BPK ini karena saya sarjana teknik, tapi kita jalurnya jalur umum, jadi siapa aja bisa masuk di sini. Jadi saya dulu kan waktu kuliah teknik, memang cita-citanya pengen jadi kontraktor ya. Jadi ya inilah akhirnya alhamdulillah cita-cita saya tercapai sekarang setelah saya 17 tahun di BPK. Jadi saya tuh sudah kelamaan jadi auditor. Ternyata saya menemukan jati diri saya setelah masa COVID itulah. Akhirnya ilmu di kuliah kepake ya Bu? Iya benar. Tadinya di sini cuma dipakai buat meriksa juga sih gedung gitu. Cuman kan bukan untuk nyari duit ya kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah
oh bisa nyari duit pakai dulu sarjana teknik kayak gitu. Baik, keren-keren sih. Nah pemirsa, kenapa kita hadirkan Ibu Nur? Karena menurut kita nih di Firbi, Ibu tuh berhasil bangun dari nol banget berarti ya Bu, usaha Nol Ibu ya? banget, benar. Sampai sebesar ini. Nah propertinya itu di daerah mana Bu? Kita bilangnya developer apa properti sih jatuhnya Bu? Developer kalau saya. Oke. Developernya itu perumahannya di mana Bu yang Ibu buat? Oh, saya membangun ashom itu ya, kami bilangnya produk kami itu ashom ya. Saya membangun ashom itu memang hanya untuk wilayah Ciledug saja. Tapi kita ada sih kemungkinan kita pengen mengembangkan diri ke wilayah Pamulang karena di sana ditawarin lahan lebih besar. Kalau di Ciledug ini saya mainnya lahannya maksimal 2000-an. Jadi 1000 sampai 2000 meter ya. Saat ini kan untuk yang di lapangan sekarang lokasinya 2700 kalau yang sekarang. Kalau yang sebelumnya yang 11 unit hanya 1100. Oke, Bu, inget nggak dulu kan Ibu ngedaftarin merek perumahan Ibu ya? Iya. Boleh benar. diceritain nggak Bu? Ibu daftarnya apa aja Bu ke pemirsa di rumah? Ya, waktu itu saya karena berpikir, oh saya sudah punya perumahan nih, perumahan 1, perumahan 2, kalau saya tidak buru-buru bikin nama, nanti saya diambil dong sama orang produk saya ya, karena kan ashom itu punya saya gitu. Pikir saya ashom itu hanya saya yang punya gitu. Terus saya Ashom tuh AS Home apa ASS Home Bu? enggak, AS petik home. Jadi asnya itu like seperti gitu kayak gitu. Jadi seperti rumah gitu. Jadi kalau mungkin layaknya rumah. Oke, Bu kan kemarin ngedaftarin merek betul ya Bu? Benar. Nah itu tuh nama Ashom itu kenapa Bu? Ibu namain nama itu Bu? Ya, jadi ashom itu sebenarnya plesetan dari nama saya sendiri. Tadi kan Aas kan kalau dibilang Aas Home kayaknya susah untuk diucapkan. Jadi diringkas lah jadi As gitu. Terus saya pikir juga As itu kan. Jadi saya membuat konsep perumahan mini cluster. Jadi kalau orang kan biasa bikin cluster harus 1000, 100 unit. Kalau saya tidak, cluster saya cuma 20 unit, 10 unit. Ya menurut saya, ya saya bikin lingkungan kecil aja. Jadi biar mereka merasa dia tetap berada di rumah, padahal dia di cluster gitu. Karena saya ini penghuni cluster, tapi saya tidak merasa saya tinggal di rumah. Karena sepi, terlalu banyak orang. Ternyata kalau cluster dengan lingkup kecil begitu, persaudaraan mereka tinggi banget. Saya sudah melihat kok, karena saya ada di dalam grup semua perumahan saya. Baik, Bu, ingat nggak dulu pada saat Ibu konsultasi ke kami di awal, jadi kan Ibu udah melakukan usaha dulu nih Bu, Ibu bangun dulu, baru Ibu kontak ke kita. Benar. Sebenarnya itu resiko ya Bu, nangkap nggak sih? Kan gitu. takutnya kan nama itu sudah ada ya Bu, bener nggak? Benar. Nah, pada saat diperiksa sama tim ahli kami, dan ternyata itu resikonya tinggi. Ibu masih ingat ya zaman dulu ya Bu? Masih ingat. Nah, gimana, berarti kan Ibu resikonya lumayan tinggi nih. Tapi kalau aku lihat ya Bu, dari pas awal Ibu daftar ke kita, Ibu tetap mau, udah daftar aja deh Mas, misalnya gitu. Ibu nggak takut ketolak? Atau yaudah deh, paksain aja deh, diterima atau nggak diterima, urusan nanti. Nah, menurut Ibu gimana? Mungkin bisa dijelasin Bu? Ya sebenarnya juga sebelum saya bikin nama saya sudah cari juga sih. Searching sendiri. Saya sudah pernah searching. Ada nggak sih yang sama? Ternyata enggak sih. Jadi saya optimis saya bisa pakai itu. Terus di mana ya, di daerah Ciledug itu jarang yang bangun mini cluster kayak saya, itu jarang gitu. Jadi memang baru saya, bisa dibilang baru saya yang menciptakan cluster kecil-kecil kayak gitu. Dan pada saat waktu itu ingin kita submit ke Kementerian Hukum, bahkan tim kami memastikan lagi kontak ke Ibu ya. Bu, iya sudah. Ini tetap mau dilanjut apa enggak gitu kan? Karena tim ahli bilang kayaknya ini akan ketolak karena kan AS itu banyak banget yang daftar Bu. Belakangnya home kata umum. Iya, home itu umum memang benar. Nah Ibu nggak apa-apa tuh, tapi maksudnya Ibu profilnya emang resiko tinggi ya kalau aku lihat. Iya, kalau saya memang tipenya tidak pernah khawatir dengan apa yang saya jalani. Saya selalu optimis kalau saya bisa. Ya saya begitu sih. Bu, kan Ibu daftar mereknya di kami ya Bu? Iya. Apa yang membuat Ibu pengen daftar di Firbi? Sedangkan kan yang lain kompetitor kita banyak banget tuh ya Bu. Tapi Ibu percaya sama Firbi untuk mendaftarkan brandnya Ibu? Silakan Bu, dijelasin. Ya, waktu itu sebenarnya ada 2 yang menawarkan. Tapi saya lupa satunya itu apa, siapa ya, saya lupa. Jangan dikasih tahu Bu kalau. Saya ya, jujur aja saya tidak ingat lagi brandnya apa yang salah satu waktu itu ya. Tapi ada yang menawarkan sama saya, cuman saya kurang srek. Jadi kurang srek penyampaian
secara detailnya. Kalau saya kan udah jelas saya mau produk saya aman secara logo pertama ya. Secara logo saya maunya logo saya tidak boleh dipakai orang gitu. Karena kan logo itu adalah brand kita ya. Kalau sudah logo kita sama orang ya payah lah kita ya. Gitu. Nah waktu itu saya sama marketingnya, sama salesnya saya lupa ya Mas siapa waktu itu. Saya Di Firbi ya, Bu? Di Firbi, marketing Firbi itu menjelaskan detail banget. Sampai berjam-jam menjelaskan sama saya. Tapi tumben saya ini kan sebenarnya orangnya anti marketing ya. Kalau ada Marketing, padahal iya, itu sebagai marketing jualan saya, duit. tapi saya kalau marketing yang terlalu banyak janji itu saya tahu gitu. Jadi saya hanya janji-janji doang saya tahu. Nah pada saat saya ngobrol sama marketing Firbi ini, saya dapat ilmu bahwa oh iya Bu, kalau misalnya merek ibu begini, ibu harus begini. Gitu. Jadi saya dapat detail. Menurut saya itu waktu itu marketingnya menjelaskannya detail dan saya tertarik. Apalagi dari sisi harga, menurut saya kalau saya punya logo merek, punya brand dan dipatenkan dengan harga murah menurut saya ya. Betul. Menurut saya itu murah banget, low budget lah. Dan waktu itu dia bilang untuk mengusahakan yang banding-banding kan pernah sama logo tuh sama orang. Kalau ditolak akan banding maksudnya. Iya, kalau ditolak akan banding, tapi dia bilang masih menunggu dulu ibu, jangan dulu bayar kayak gitu. Pokoknya tidak uang-uang lah ini menurut saya itu. Jadi uangnya bayarnya murah mereknya. Terus pada saat ada apa-apa saya komunikasinya di email juga lancar, di WA juga sama marketing. Dia bilang ibu ada reject begini tapi kami mengusahakan gitu. Dan berarti ibu dulu pernah ditolak sama Kementerian Hukum kalau nggak salah berarti pernah, ya? pernah. Dan akhirnya menunggu kalau nggak salah apa masa 6 bulan apa bagaimana waktu itu. Terus dibantulah sama Firbi, tapi alhamdulillah juga sudah Dapat. selesai, bisa. Wow, seperti yang tadi aku bilang ya Bu, merek ibu resiko dan akhirnya ketolak. Dan Iya. akhirnya dibantu sama Firbi di proses sanggahan. Benar, Namanya proses sanggahan gratis. Dan Oh, akhirnya iya. ibu berhasil nih. Berhasil Gimana Bu? alhamdulillah. Ibu seneng apa gimana bisa ungkapin Bu? Oh, iya. Masya Allah saya senang banget akhirnya apa yang saya impikan itu punya brand sendiri itu hal yang menyenangkan banget buat saya. Alhamdulillah, jadi saya tidak sia-sia membangun usaha properti saya. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan kedepannya kami semakin maju. Kami tetap selalu menjaga harus amanah ke pembeli karena kami kan jualan rumah ya. Kalau jualan rumah kan nggak bisa sembarangan, nggak boleh pakai barang yang asal-asal. Kami pakai semua barang alhamdulillah menengah, tidak juga terlalu bawah, tidak tinggi ya, karena kan kami menjual harga cuma mulai dari 650 jutaan, jadi tidak mahal rumah di kami itu. Bu, mungkin Ibu kalau aku lihat orangnya kan detail ya, memang orang BPK udah pasti nganalisa ya Bu, audit, ketemu Firbi juga yang detail banget dan nggak ngejanjiin ya Bu ya. Benar, tidak. Dan akhirnya itu cocok sama Ibu ya Bu. Iya, benar. Dan akhirnya terbukti pada saat ditolak, tolakan pertama disanggah berhasil. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Dan itu aku pikir sih keren ya Bu. Masya Allah lah, itu berkat Allah lah, kita harus sering, pokoknya kita ibadahnya jangan dilupa lah intinya. Nah awalnya tuh Ibu tahu Firbi dari mana by the way ini Bu? Kita penasaran nih. Tiba-tiba bisa kontak tuh si Firbi itu. Saya dapat informasi Firbi dari teman saya, dari teman sih. Oh dari teman Ibu, Iya. akhirnya Ibu suruh kontak si Iya, Firbi. saya bilang tolong telepon balik kayak gitu. Saya pengen dengar kayak gimana untuk langkah-langkah bikin merek atau mengamankan usaha saya apapun deh. Maksudnya mau tipe berapa kan dijelaskan waktu itu. Ibu kalau tipe sekian nanti ibu mengamankan ini. Pokoknya dijelasinnya gitu. Lebih detail ya Bu. Nah, jadi saya tipe yang saya pilih sesuai itu, saya pikir sih udah sesuai kebutuhan saya juga. Baik, Bu, ini kan siapa tahu Ibu bisa menginspirasi buat wanita terutama ya Bu ya. Oke. Ketika dia bekerja, akhirnya dia mungkin di otaknya dia mau usaha. Karena jujur ya Bu, kalau namanya kerja di perusahaan, Benar. ya kadang kurang dikit-dikit lah ya. Atau pengen dapat Iya, hasilnya. itulah yang saya lakuin, benar. Nah bisa cerita nggak Bu? Mungkin buat yang pada mau jadi pengusaha wanita Bu. Nah silakan Bu. Boleh. Jadi gini ya, jadi perempuan itu memang harus multitasking. Multitasking itu, perempuan itu rata-rata memang isi otaknya banyak ya. Dia harus memikirkan rumah kalau yang di rumah doang.
Dan kalau dia yang di kantor dia harus mikirin rumah dan kantor. Betul. Kalau saya pikirinnya 3, rumah, kantor, dan proyek. Jadi saya all in, saya harus memanfaatkan bahwa perempuan itu multitasking, perempuan itu bisa loh menurut saya. Dibanding laki-laki ya maaf ya, laki-laki itu tidak bisa mengerjakan 2 dalam 1. Tapi kalau saya bisa melakukan 3 dalam 1. Wow. Nah, saya bisa membagi waktu saya untuk 3 pekerjaan sekaligus dalam 1 hari ya. Jadi kalau saya bilang untuk perempuan-perempuan di luar, jangan takut apapun yang kalian inginkan, coba mulai dulu. Mulai aja dulu ya Bu ya? Mulai aja dulu, karena saya dulu mulai usaha pun saya minjem. Saya berani untuk minjem ke bank. Dengan perhitungan apabila saya rugi berarti saya tidak dapat gitu ya. Nah, tapi perhitungan itu harus matang ya, jangan sampai kalian tekor gitu. Tapi memang berhitung untuk usaha itu memang menurut kita ya, kalau kita tidak lakuin itu rumit. Betul. Tapi kalau kita sudah coba, kita jualan minuman, untungnya 2.000. Ya udah 2.000 kali 5 kan udah lumayan 10.000. Artinya kan untung tidak rugi kayak gitu. Jadi saya percaya kalau kita sudah mulai untuk jualan, Allah itu naruh pembeli kita. Untuk kita itu rezeki itu kita pasti, kalau kita punya usaha, Allah pasti naruh gitu. Kamu nanti yang beli ada gitu. Jadi jangan takut. Kalau saya bilang mulai aja dulu gitu. Bagaimana kalau orang terus-terusan bilang saya pengen jadi pengusaha tapi nggak mulai-mulai, itu bullshit ya. Ada teori doang ya Bu? Karena hanya ngomong doang saya pengen punya uang gitu, tapi tidak mulai gitu. Jadi memang kalau kata kuncinya mulai aja dulu, kamu untung tekor nikmatin telan. Karena saya pernah usaha yang kedua saya, menurut saya untung cuma sedikit. Usaha Yang kedua tadi, yang pembangunan unit yang 2 unit itu menurut saya karena tempus penjualan 9 bulan itu saya lebih banyak ongkos produksi iya, daripada keuntungan kan. Iya benar. Proyek itu tidak bisa 2 unit 9 bulan itu nggak bisa. Itu bisa dibilang zong tapi ada sedikit. Bu, nggak apa-apa. pada saat itu tuh Ibu memang awal ya Bu, pas awal-awal emang di tengah-tengah atau Ibu langsung tegas, oke, saya mau usaha nih, gitu sambil kerja. Nah, Ibu yang mana awal-awal dulu? Saya kan di BPK ini 2007 ya. Jadi sebenarnya saya pas usaha itu 2020, itu udah lama banget. Oh, memang sebenarnya jiwa ada tapi Ibu praktekin. Iya, jadi sebenarnya selama ini pengen tapi tidak tergerak untuk memulai. Kayak tadi saya bilang, maju kelamaan. mundur. Ternyata pas saya bilang, saya harus mulai gitu. Dan saya Apa triggernya Bu? Tiba-tiba Ibu pengen yang, saya mulai nih, gitu. Ya, triggernya adalah saya pengen, ternyata jiwa saya pengen punya uang banyak gitu. Itu nggak bisa saya diam doang jadi pegawai BPK itu nggak bisa gitu sebenarnya itu. Pemirsa, ini pegawai pejabat BPK tapi masih kurang. Ya sebenarnya Bu, sebenarnya kurang lebih itu relatif ya, tapi iya benar. tapi saya sebenarnya kenapa sih saya terus pengen mengembangkan usaha, kenapa sih saya dulu pengen jualan itu, sebenarnya motivasi pertama saya adalah bukan uang sebenarnya, jujur aja. Apa Bu motivasinya? Tidak uang, tapi saya kalau melihat orang bekerja di tempat saya senang dan sedih. Kenapa tuh Bu? Karena saya melihat orang bisa bekerja dengan di saya 30 orang itu saya sedih. Saya bisa mempekerjakan orang 30 orang dan satu-satu saya setiap Sabtu Minggu kan saya pasti di proyek. Saya suka nanya-nanya, pulang nggak anaknya, gimana anaknya sekolah apa enggak. Saya selalu bertanya itu sama karyawan-karyawan saya. Dan alhamdulillah mereka bilang anak saya sekolah ibu, alhamdulillah. Saya senang dengar itu karena saya pikir saya ngasih gaji mereka mingguan, ternyata bisa untuk kasih istri dan anaknya, dan itu adalah hal yang paling bikin saya senang sampai sekarang. Oh, Ibu, aku merinding loh by the way. Ini maksudnya adalah pegawai yang di developer itu ya Bu? Iya, pegawai yang di developer saya. Saya punya tukang lebih dari 20 orang yang bekerja sama saya dan rollingan. Memang sih namanya jualan kan kadang rame kadang enggak, tapi saya bikin bagaimana cara supaya mereka itu tidak berhenti. Jadi harus ada caranya, itulah triki pengusaha ya. Saya tidak tahu, kalau saya sih punya cara sendiri bagaimana caranya supaya tukang-tukang saya itu di antara pembangunan dan tidak, pada saat tidak ada penjualan mereka tetap kerja.
Itu yang saya cari cara. Oh, I see. Jadi saya tidak akan memberhentikan orang-orang itu hanya karena saya tidak ada penjualan kayak gitu. Jadi sekarang triggernya itu adalah karyawan ibu di developer Iya. yang menyebabkan ibu ada rasa apa ya? Iya, bangga. saya harus semakin maju. Ah, I see. Karena ibu secara nggak langsung tangan kanan mereka untuk mendapatkan nafkah ya bu ya? Iya, saya tahu itu rezeki dari Allah, cuman kenapa tidak saya mencoba membantu mereka dapat uang lebih cepat gitu. Keren sih bu, keren banget sumpah. Iya. Bu, tadi kan aku dengar berarti kan ibu mengkoordinasi ya bu Iya. antara semua pekerjaan. Kita ngomongin yang di developer ya bu. Tukang harus jalan, proyek Iya. harus jalan. Benar. Gimana ngaturnya tuh bu di developer itu dengan 30 orang dan bahkan mungkin dengan marketing lebih berarti. Ya, kebetulan kalau marketing itu sistemnya sama saya fee, jadi saya tidak menggaji mereka. Cuman mereka itu Sabtu Minggu pasti standby sama saya karena kita sudah deket ya. Jadi sudah kayak temen aja. Marketing itu marketing lepas. Mereka bisa menjual rumah siapa aja dan tidak ada larangan sama saya. Saya tidak pernah melarang mereka menjual rumah siapapun karena memang mereka tidak digaji sama saya. Tapi di sistem di saya itu sistemnya fee. Fee marketing di saya itu lebih besar daripada umumnya. Kalau di luaran itu fee marketing 2,5, di saya itu 3% plus bonus. Jadi saya 3 rumah penjualan marketing saya kasih mereka bonus. Bonusnya bisa TV, bisa kulkas, tergantung kebutuhan marketing. Kadang-kadang ngomong sama saya, Bu Bos, saya pengen TV, oke, saya beliin TV. Kalau yang ngatur yang project si unit kedua itu dulu gimana bu? Gimana caranya supaya mereka on schedule meskipun ibu nggak ada di situ? Oh, Ibu iya. ngasih apa ke dia bu? Maksudnya apakah planner nih kerjain, ada mandornya atau gimana gitu? Ya, saya punya mandor. Alhamdulillah mandor saya itu bisa dipercaya. Tapi sebenarnya mandor saya itu tetap sistemnya gaji. Gaji dan bonus ya. Saya selalu menerapkan bonus buat semua pekerja saya selalu pakai bonus. Karena saya pikir daripada saya sedekah kemana-mana ya udah karyawan saya aja saya kasih. Iya lebih. benar, setuju bu, setuju. Jadi sebenarnya bonus yang saya kasih mereka itu adalah jatah sedekah dari unit penjualan saya. Bu, by the way, selama ibu menjalankan bisnis, ada nggak posisi terendah ibu deh? Oh, Mungkin iya. bisa dicerita bu. Karena kan kalau jadi pengusaha nggak selamanya indah ya bu. Iya, benar. Benar nggak sih? Rumput tetangga itu lebih hijau, Hijau, ya kan? tapi menjalaninya itu memang susah. Cuman, Cerita bu, boleh bu. oke. Jadi saya pernah mengalami titik terendah pada saat proyek yang kedua itu. Bisa dibilang saya udah margin udah sedikit banget gitu. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa, saya tawakal. Saya yakin Allah pasti membantu ya, nyariin jalan keluar, bismillah aja gitu ya. Alhamdulillah pas proyek ketiga ternyata dengan kita optimis malah dikasihnya double. Lebih dari yang saya hitung. Itu, Ya. Jadi maksudnya ibu kekurangan dana pada saat Iya, itu bu pernah. ngebangun si perumahan itu? Kalau nggak bangun perumahan kekurangan dana banget sih tidak. Alhamdulillah sih tidak sampai kayak begitu sih. Tidak. Jadi yang dibilang ibu terendah karena kenapa? terendah karena kan kita lebih besar biaya produksi daripada margin. Iya. Jadi margin sama produksi sudah 50-50 itu menurut saya kerugian kalau di proyek. Karena keuntungan saya itu besar per unit. Padahal masih ada spare 50 Ada ya bu? spare 50 tapi saya menganggap itu kerugian. Wah. Jadi itulah hitungan bisnis. Saya susah ya menjelaskan terlalu detailnya. Pokoknya kalau di bisnis itu kan banyak biaya lapangan yang harus terduga ya, Bu, kadang-kadang iya, ya. kita keluarkan, kita sisihkan dan kita cadangkan untuk next project. Nah itulah yang kita untuk next project itu kan cadangan biayanya besar banget. Jadi Baik. itulah yang saya bilang tadi, kita harus kita harus bersiap untuk menanggung kerugian itulah. Betul. Bu, pada saat misalnya 50%, tiba-tiba turun lagi nih 40%, turun lagi 30%. Yang ibu lakukan berhenti atau tetap lanjut proyeknya? Atau bu ngambil dana dari tempat lain? Oh iya, alhamdulillah sih tidak pernah kejadian. Tapi Jangan sampai ya bu, amit-amit bu. Iya, masih dibantu sih alhamdulillah. Kalau kita niatnya baik, nah biasanya sih berjalannya juga alhamdulillah baik ya. Tidak sih, tidak pernah sampai sebegitu. Cuman saya gini ya, saya memang punya cadangan, maksudnya cadangan aset. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya selalu siaga dengan cadangan aset saya itu. Berarti ibu betul-betul memperhitungkan sampai sekecil mungkin terburuknya kalau aku lihat ya. Benar, ya.
Itu memang harus punya siaga itu. sifat ibu, aduh aku karena sifat ibu mungkin bukan BPK juga ya maksudnya, Ya, terbawa kayaknya itu bawaan dari orok kali. bawaan dari orok. Wow. Enggak sih, mungkin ya nggak tahu ya. Itu berjalan aja sih. Jadi kayak saya pikir sih sesuatu yang kita usahakan itu memang benar, pasti ada kondisi terburuk itu kita harus siaga, harus betul. jaga-jaga. Saya sih karena saya pikir kan tidak semua orang itu selalu jaya gitu loh. Tidak semua orang selalu punya uang, itu tidak semua orang selalu punya ya, selalu dapet apa yang dia mau juga tidak semua. Jadi ya berjaga-jaga, ya berdoa gitu. Ya. Bu, kalau aku lihat kan Bu, dari ibu sekarang, dari dulu ibu membangun sampai sekarang, kan namanya market kadang up, kadang-kadang turun ya Ya. Bu. Maksudnya tiba-tiba apalagi sekarang nih lagi begini. Tapi kalau properti kan sebenarnya nggak berlaku ya Bu. Tidak. Nah, bisa dijelasin nggak Bu? Soalnya kalau aku menurut, kalau ketika lagi turun mereka jual malah nyari ya Bu. Atau Iya. gimana Bu? Mungkin bisa jelasin Bu, ngaruh nggak sih sama kondisi ekonomi Bu? Ah ya, sebenarnya kondisi ekonomi itu menurut saya tidak berpengaruh sama daya beli masyarakat soal rumah ya. Ah, oke. Karena beli rumah sama dengan beli beras, harus beli. Betul, betul. Beli beras setiap hari makan ya harus beli beras, punya uang nggak punya uang ya harus beli beras. Kalau beli rumah itu rata-rata orang yang mau beli rumah itu dia bukan nabung dari sekarang. Tapi dia itu sebenarnya sudah punya tabungan, karena saya perhatiin orang yang datang dengan saya kebetulan penjualan saya semua cash ya, saya tidak ada kredit, saya semua cash keras. Jadi uang diterima di depan baru kami bangun. Kalau saya lihat semua orang punya uang bawa ke saya sekian ratus juta di depan saya itu bisa. Jadi saya pikir mereka mungkin nabungnya sudah lama. Ibu mohon maaf, kalau misalnya dia pakai KPR bank bisa juga? Kami tidak ada KPR, kami cash keras. Oh my god, jarang banget Bu. Maksudnya gini, kan kayak misalnya saya mau ngambil rumah, tapi kan mungkin karena belum ada uangnya, saya Ya. pinjam ke KPR gitu. Atau nanti banknya yang bayar, aku urusannya sama si bank. Ibu nih kenapa nggak memperlakukan prosedur seperti itu? Kan sudah sama aja Bu, Ibu terima duit cashnya gitu. Nah, boleh dijelasin ya Bu? Tidak, kalau KPR itu nanti masalahnya adalah harga rumah akan harus saya up. Oh, Karena ada banyak biaya bank itu yang dia membebankan ke developer atau bahkan pembeli. Jadi saya tidak mau KPR, saya selalu menjelaskan ke pembeli, daripada kalian KPR, mending kalian minjem ke bank, minjemnya biasa aja. oh bukan Jadi, si KPR bukan itu. si KPR gitu. Tapi saya lihat sih yang minjem begitu cuma 2 orang doang sih, jarang ya. Rata-rata Maksudnya minjem punya- pakai kayak yang cash. tadi fasilitas bank kayak tanpa agunan gitu ya kan, karyawan ada sekarang ya, PNS atau karyawan-karyawan swasta itu biasanya mereka dapat pinjaman dari bank. Iya, betul, Sekian betul. ratus juta itu besar itu dapat, ada. Cuman di saya itu jarang. Oh, nah pemirsa ini unik sih sebenarnya penjualan ibu sih jujur ya Bu. Karena kan aku pernah juga, atau di kita kan di Firbi juga ada properti juga ya Bu. Oh, oke. Maksudnya melakukan penjualan seperti itu. Tapi ya Bu, yang aku kan kita dari awal udah ngobrol pas awal-awal sampai sekarang, dari yang ibu cuma baru jalanin 25% sampai akhirnya udah mau habis. Berarti kan demand atau orang mau beli rumah, apalagi ibu cash ada ya Ibu? Ada banyak. Ada banyak karena ada orang juga yang tidak mau pakai bank. Iya betul. Tapi ini syariah atau bukan? Tidak. Bukan syariah, jadi normal biasa aja. Normal biasa aja, yang beli sama saya datang bawa uang cash gitu aja sih. Wah keren sih. Jadi ya kalau kayak sudah diterima di tangan enak ya Bu. Iya, kita sistemnya adalah bayar di depan baru dibangun. Jadi tidak ada dibangun, tidak ada unit ready itu nggak ada. Ah, maksudnya inden dulu gitu Iya. Bu. Tapi ada term-termnya kan? Tidak ada pembayarannya cash di depan. 100%. 100%. Tapi gimana orang percaya sama ibu ya? Nah, Ibu itu. bukan developer besar Bu. Sorry to say nih ya, maaf banget Bu. Ibu bukan perusahaan developer Saya besar. sering mengalami itu. Pertanyaan itu bener kan? Nah, Tapi- dijawab Bu, boleh Bu. Saya bukan sering ya, saya pernah dapat mengalami pertanyaan itu cuma dari 2 pembeli, dari puluhan pembeli saya. Taman saya. Iya. Ah, gimana tuh Bu? Semuanya tuh tidak ada. Alhamdulillah pas ketemu saya itu bayar pun oke Bu, saya booking 50 juta. Senin saya transfer cash, udah nggak ada. Ibu mohon maaf banget, kan takutnya di Bu banyak juga kan sekarang penipuan. Setuju ya Bu? Banyak, Saya setuju. bayar cash 100% ngilang. Benar. Dan itu juga kadang-kadang dari developer terkenal. Iya. Apa yang membuat si pembeli itu percaya sama ibu? Ibu nggak bakal mungkin bawa-bawa si BPK kan? Enggak sih. Nah, Saya itu kalau kenapa di- Bu?
Saya kalau di proyek jarang sih bawa-bawa BPK, tapi kadang-kadang ada yang tahu juga sih gitu. Karena Misalnya gini Bu, aku kan nggak tahu nih, aku mau ke Ibu, terus Ibu bilang kan bayar 100% nih. iya, Oh, lu siapa? Iya, Kalau aku akan bilang begitu Bu. Bener, Nah, Ibu ada yang- yakininnya gimana Bu? ada yang datang sama saya sampai ngomong kayak gitu. Ibu, saya kalau bayar 50 dulu boleh nggak? Saya nggak akan bangun. Karena itu kan bohong besar Bu. Iya, saya nggak akan bangun. Pokoknya Bapak bayar ke saya seharga rumah sekian ratus juta itu, baru saya bangun. Kalau Bapak tidak bayar, sok Bapak cari pengembang lain aja. Atau Ibu ngebuktiin ke merekanya gimana Bu? Apa Enggak. Ibu ngasih surat tanah nih, misalnya punya saya, misalnya kayak gitu. Enggak ada juga sih. Nggak ada Saya juga. juga kadang-kadang bingung pada percaya aja sama saya gitu. Alhamdulillah, mungkin saya nggak tahu ya. Pokoknya saya bilang kalau punya usaha, kita punya agama nih ya. Udah kuatin agama dulu deh, Bismillah. Saya nggak tahu, saya karena saya memang orangnya agak taat ya. Jadi saya percaya kalau semua itu Allah yang mengatur gitu. Jadi saya kalau ditanya, kok bisa percaya? Iya, saya sendiri juga bingung kenapa orang percaya sama saya. Atau misalnya Ibu ngasih brosur, Tidak ada. Kami punya brosur marketing brosur biasa aja ya. Oke, kalau gitu kita tanya, pembeli di awal siapa itu Bu? Pembeli di awal berarti Awal pertama atau kedua? Oh, berarti unit saya yang tahun 2000 itu. Siapa Itu juga datang bawa uang cash 575 juta. It's okay. Tak Aduh, ada. saya napas dulu. Karena rumahnya ada. Betul-betul, nggak, maksudnya aku napas dulu karena kan ini agak beda dari developer lainnya. Iya, karena yang lain rata-rata KPR. Oh, aku ngerti Bu. Ya. Kayak yang pertama ada karena dia rumahnya udah jadi. Iya. Akhirnya dia lihat, oh udah jadi betul. Ya, bayar. Akhirnya dia proses. Oke. Kalau Gitu yang, kali ya Bu? Iya, kalau yang kedua, Mm-mm. rumahnya inden. Yang dua itu. Dan dia percaya lagi. Percaya karena kan udah pernah bangun satu. Oh, mungkin yang sekarang 20 unit sekarang itu karena kan saya sudah bangun udah bertahun-tahun. Nah, itu maksudnya Bu yang aku tanya. Ibu ada track record. Mungkin bisa. Nah. Track recordnya yang marketing yang menjelaskan mungkin ya. Iya. Bukan saya ya. Aku mancing aja sih sebenarnya Bu, karena pasti di rumah kan mereka pengusaha semua, kayaknya nih peres nih bohong nih. Oke Ya, Bu, mungkin berarti track marketing ya. recordnya Ibu betul. Mungkin. Betul recordnya Ibu. Bisa. Tapi keren sih, pemirsa bisa dicoba nih. Nanti jadi saingan Ibu. Jadi Nggak apa-apa, rezeki mah sudah diatur, nggak masalah. Oh, Ibu percaya ya Bu? Saya percaya itu. Banyak pesaing saya, oh jangan salah, di Ciledug itu pengusaha banyak, pengusaha properti banyak, bukan saya doang. Tapi alhamdulillah karena sudah lihat barangnya, oh dua situ jualannya begini, udah jadi pada ke saya juga sih. Keren. Bu, aku lebih pengen nanya lagi, kan Ibu dari awal bergambar sendiri, Iya, nyari lahan sendiri, iya benar. Kita pakai tim sih kalau lahan, oke? nyari. Ya, tapi saya turun. Yes, kan misalnya ada otomatis kan ada 3 pilihan ya Bu, bener nggak? Ibu Banyak. survei, Iya. milih di situ. Nah, Ibu tuh pada saat tentuin lokasi pakai hati atau gimana Bu? Oh, Atau cap cip cup, ayo ini deh murah atau gimana Bu? enggak sih. Kalau lokasi itu kita menentukan dari titik juga sih. Kita pasti menentukan, oh ini kira-kira kalau di sini kita jualan gampang apa enggak, itu saya udah bisa menilai itu, udah punya itulah. Feel-nya kali ya Bu ya? Udah punya insting penjualannya ada. Wow. Jadi saya biasanya kalau ada dikasih lokasi, Ibu ada lokasi sini, saya pergi survei. Kalau saya nggak klik, enggak. Oh. Jadi saya biasanya tahu di mana. Biasanya karena kan sudah biasa jualan kali ya. Jadi saya biasanya tahu di mana yang lokasi yang kira-kira kalau kita jual kita gampang nih jelasinnya. Kayak gitu. Tadi kan Ibu nyebutin banyak developer di sekitar Ibu juga Banyak ya. banget. Artinya kan mereka ini persaingan bisnis ya Bu. Maksudnya harga dong. Oh iya, Nah, Ibu nentuin harga. Takutnya kan gini pasti jangan-jangan di samping tangga lebih murah. Ibu main banting-bantingan harga atau gimana? Mungkin bisa dijelasin Bu. enggak. Harga saya tidak pernah terpengaruh sama orang lain. Oh iya. Dan Ibu nggak takut tuh sama Tidak. samping yang lebih murah? Nggak takut karena saya bisa menciptakan satu ini. Karena tidak ada yang bisa bangun kasur kayak saya. Oh, apa nih desainnya namanya Bu? Iya, bisa dari desain, bisa dari fasilitas yang dikasih, bisa dari lingkungan. Titik saya itu titik strategis. Oh. Saya yakin pengusaha lain dia takut mengambil titik daerah saya karena harga tinggi. Wow. Tapi saya bisa menjual sama dengan harga mereka. Gitu. Jadi saya hanya punya itu aja. Jadi mungkin
Ya kan kalau keuntungan saya agak turunin sedikit dari orang ya. Kita kan kalau bicara margin, saya juga bisa ngitung, ngatin orang tahu. Ya lah, ibu biasa ngitung juga ya. Tahu, tapi saya punya Biasa brand ngaudit juga. sendiri, jadi di kita itu sekalian promosi nih jadi. Boleh, nggak apa-apa, silakan Bu, seneng banget. Ya di kita itu pada rumah kita beda dari yang lain. Terus kita pakai pintu yang dipunya sama pengembang gedongan. Maksudnya pintunya Pintu kita smart bisa door gitu? tidak smart door, tapi kita pakai handle dan pintu yang sudah HPL. Oke. Kita tidak Wah. pakai kusen kayu, kita tidak pakai, kita semua kusen sudah aluminium. Jadi kalau dibandingin sama pengusaha gedongan kita berani gitu. Wow, artinya itu kelebihan yang dipunya sama ibu Iya, ya? cat juga kita udah pakai propan lain, jadi nyebut merek ya. Maksudnya itu kan bukan cat yang B aja. Gitu. Kita berani pakai cat itu. Artinya secara kesimpulan Bu, ada segmennya sendiri. Iya, Dirinya jadi ibu. benar. Jadi saya tidak pernah ketakutan sama penjualan orang lain karena saya tahu barang gitu. Barang ibu bagus, Iya, desainnya barang saya bagus. bagus, harga saya bisa mirip sama mereka. Bu, kalau ada saya kasih contoh soal misalnya dia di lokasinya nggak bagus, ibu bisa juga Bu sepede itu. Misalnya maksud Misalnya ibu bangun lagi nih di klaster yang lain, di lahan yang lain. Ternyata kan nggak sebagus di sini lahannya sih. iya, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau lahan bagus sudah bagus itu orang kayaknya ada ininya sendiri ya Mas ya. Misalnya gini, saya pengen tinggal di dekat ini gitu. Jadi dia tidak akan terpengaruh juga dengan mau di situ ada apa, mau ada halte, mau nggak ada juga dia tetap beli. Karena dia pengen deket ke sini misalnya. Memang kebutuhannya orang beda-beda ya. Berarti kalau gitu sebagai pengusaha intinya yakin dulu ya Bu. Ya, itu kata kuncinya yakin dan harus mulai gitu. Harus mulai benar-benar. Iya, Bu, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu juga Bu. Mungkin ibu bisa kasih tips buat dia yang pengen jadi pengusaha kayak ibu Bu. Sedikit aja Bu buat mereka. Apa sih yang harus dipunyain? Apakah dia harus bekerja keras? Atur waktunya gimana? Mungkin bisa dikasih tips Bu ke pemirsa di rumah. Tipsnya banyak banget ya. Saya sering ditanya orang, kok kamu bisa sih, kok kamu bisa, itu pertanyaan yang sudah sering terdengar. Tapi tips yang pertama menurut saya ya, tips yang pertama adalah rajin ibadah. Oke. Itu udah tidak ada kata yang lain. Kalau bilang kita usaha, tapi kita tidak dekat sama Allah, kita percuma. Kita tidak bisa apa-apa. Mungkin kata kunci saya cuma satu Mas, rajin ibadah. Pada saat kamu punya uang, jangan lupa orang sekitarmu butuh uang. Sedekah ya Bu? Iya, wajib itu. Saya tidak pernah, tapi katanya kan nggak boleh tangan kiri ngasih, tangan kanan nggak boleh tahu. Tapi saya pikir kalau saya ngajarin orang untuk bersedekah, mungkin usahanya bakal lebih besar dari saya mungkin ya. Iya betul-betul. Bu, kan kalau aku lihat ibu akhirnya kan percaya sama vendor, percaya sama ini. Saya banyak, saya vendor kan udah beberapa kali ganti sih. Nah, kenapa Kan Bu kita bisa ya tahu? macam-macam sih, kalau saya kan tetap menjaga yang namanya kepuasan konsumen. Jadi pembeli-pembeli setelah saya yang lama, apabila ada komplain kami tetap bantu tanpa biaya. Ibu, saya mau rumahnya kemarin rembes, hujan deras banget. Oke, saya kerahkan tukang yang biasa ngurus perbaikan, tolong dibenerin. Kami ada grup yang khusus perbaikan. Jadi di dalamnya ada tukang yang memang untuk perbaikan. Pembangunan ada grupnya, isinya tukang-tukang yang harus pembangunan kayak gitu. Jadi saya sudah membagi-bagi itu. Koordinasi ya Bu ya? Koordinasi, jadi bagi koordinasi lah gitu. Jadi saya juga tetap menjaga konsumen lama. Oh, padahal dia udah selesai ya. Maksudnya ketika beli Iya. kan udah kelar tuh Bu. Sudah habis malah uangnya mungkin di saya ya. Tapi saya tetap, Jaga relation, iya, saya tetap jaga hubungan. bahwa enggak, saya pengennya loh kita itu ngejual bukan cuma mau uang loh, kita juga pengen semua orang nyaman beli di kita. Oh, after sale service-nya ya Bu. Ya, benar. Oh, gila, keren-keren banget sih Bu. Mantap Bu. Ya, saya tidak pernah belajar loh, saya tidak pernah sekolah, udah belajar on the spot aja. Saya tidak pernah ikut training yang jadi pengembang, nggak pernah, saya nggak tahu tuh. Bu, jujur pasti di pemirsa di rumah nih akan berpikir, apa ibu hoki ya? Bu percaya hoki atau takdir atau kerja keras? Nah, seru nih pertanyaannya nih. Saya percaya takdir. Takdir. Ya, saya yakin apa yang terjadi sudah ditulis, jadi saya nggak usah muluk-muluk lah.
meskipun percaya takdir, tapi kalau kita perhatikan dari cara Bu Nur ngomong tuh dia pekerja keras, jangan tiba-tiba takdir kok takdir nggak muncul tapi Terus salahin takdir lu, saya Bu. nggak datang-datang ya, Nggak iya juga datang-datang. sih. Ya memang takdir itu sudah ditulis ya. Tinggal kita kerja keras ya Bu. Iya, cuman kamu mau mulainya takdir yang mana? Takdirmu kan ada, mungkin kamu udah ditaruh sama Allah di atas. Oh, takdirmu A, B, C. Kamu mulai yang mana? Kalau yang A, uangmu begini, kalau yang B begini ya gitu kali Oke. ya. Bisa. Bu, tahap 1 udah kelar nih, ya kan, unitnya udah terjual semua. Sekarang tahap 2 dan mungkin akan tahap 3. Kami sekarang mau terus- bangun, kan sebenarnya kalau dari nama kan kami bangun ashom 1 pada saat proyek ketiga. Oh. Jadi ashom 2 pada saat proyek keempat. Jadi next besok kami akan menamakan ashomnya terpaksa jadi 5. Wah. Karena kalau kami namain ashom 3 nggak fair dong, saya udah 5 proyeknya. Iya benar. Jadi terpaksa besok ini lengkap jadi ashom 5. Saya rasa mungkin itu yang bikin penjualan. Jadi orang kan berpikir, oh dia sudah punya produk sebelumnya. Gitu. Bu, akhirnya kan nama si Ashom ini menjiwai ya, bener kan? Iya, Kita balik benar. lagi ke brand nih Bu ya. Benar-benar. Sebangga apa Ibu sama nama itu akhirnya sekarang kan Ibu? Oh iya. Dan orang akhirnya diceleduk ke Ashom Iya, nih. benar-benar. Iya kan? Benar. Iya. Coba bisa dijelasin nggak Bu? Kira-kira gimana Iya. Bu? mengenai Orang-orang sekitar brand? itu, apalagi marketing itu mereka punya grup ya. Saya biasa kepo ya sama grup-grup marketing di luar. Kata mereka, aduh ini trending banget nih Ashom nih. Suka kayak gitu. Marketing tuh suka bilang, wah trending banget di Ciledug, trending banget di Ciledug. Ya itulah saya Bismillah waktu itu saya pakai nama Ashom karena saya senang dengan nama saya sendiri gitu. Jadi kalau dibilang bangga, ya alhamdulillah, masya Allah lah, itu rezeki yang tidak bisa dinilai. Baik, betul-betul. Dan mungkin juga nama Ashom ini takdir ya Bu, dari Tuhan ya. Iya, Kan soalnya takdir. tadi ditolak, akhirnya Benar. sekarang sudah dapat dan sekarang tinggal mengembangkan dan Benar. otomatis kan sekarang brand Ashom dilindungi sama hukum Indonesia. Iya. Itu kelebihannya ya Bu. Iya benar-benar. Jadi jangan sampai ntar di kota-kota lain ada Ashom Udah nggak bisa. udah nggak dong. bisa ya pemirsa. Harus Udah beli punya, sama saya. Kan atau saya- mungkin kerjasama Bu, invest palingan Oh ya. iya, tapi saya orangnya tidak pernah mau kerja sama. Ada lagi nih. Kenapa lagi Bu? Saya- Ini kan nggak mau kerjasama di saat orang lain mencari investor. Iya, saya tidak. Kenapa Bu? Iya. Usaha itu lebih baik dikelola sendiri. Kalau sudah ada 2 kepala nanti terbengkalai. Oh, ya bener-bener Ya bener. menurut saya, karena kan kalau namanya uang, kalau sudah dibagi-bagi, kalau ada yang merasa kurang nanti ribut. Iya bener juga sih. Tapi Bu, kalau misalnya nggak ada investor kan Ibu lama Bu, nggak ada duit buat ngembangin lagi. Itu nggak apa-apa Bu. Enggak sih, ada duitnya. Alhamdulillah, maksudnya gimana ya? Atau mungkin Ibu pengen sebisanya Ibu aja tanpa ada beban dari Benar-benar. Saya berjalan sesuai kemampuan saya aja. Tapi alhamdulillah mampu juga. Bu, oke Bu. Ini banyak banget pelajaran yang udah kita dapetin ya Bu, terutama dalam dunia bisnis sama brand. Nah, Ibu bisa cerita nggak Bu? Atau mungkin, sorry bukannya cerita, tapi kasih tahu di mana lokasi Ibu dan namanya apa? Silakan Bu. Oh iya, boleh kalau yang mau nyari rumah, kami menjual rumah yang unik ya. Di dalam satu klaster kita punya 28 unit. Nanti ada pembebasan lahan di depan dan samping. Jadi kami ada penambahan 8 plus 5 unit. Jadi ada 13 unit penambahan. Klaster kami itu mini klaster. Dia dekat dengan halte Puri Beta 2. Ya, kalau misalnya orang yang biasa ke Ciledug, mungkin dia pasti tahu halte Puri Beta 2 itu. Di Puri Beta itu udah terkenal banget. Kami tidak jauh dari situ, paling 1,5 kilo doang, dan bisa jalan kaki juga ke halte, itu deket. Ya, lokasi kami di Mencong ya, Jalan Haji Mencong. Nanti kalau misalnya mau ini bisa cari di map, namanya Klaster Ashom 2, itu sudah ada di map. Dan nanti bisa menghubungi marketing saya. Ya, Bu, sebelum ditutup ada satu topik lagi yang bagus nih Bu. Ibu melakukan promosinya kayaknya sosmed itu cuma Instagram doang ya Bu? Oh, Atau iya. ada pakai promosi apa aja Bu? Oh gini, Cara jadi jualannya? nah, kalau yang jualan itu bukan saya, Tim yang jualan marketing. itu marketing. Kalau saya punya IG itu hanya buat track record aja bahwa saya pernah bangun unit ini bulan ini, nanti serah kunci bulan ini, jadi saya juga bisa memantau pembangunan kelamaan atau enggak, kayak gitu doang. Nah, maksudnya si developer Ibu ada sosmednya sendiri? Atau ada websitenya atau apa Bu? Oh nggak ada, kami hanya IG saya aja.
Nah, pemirsa, ini lebih keren lagi ya. Di saat yang lain udah banyak IG sosial media, ibu tetap cuma satu. Cuman IG aja. Sama mungkin pameran kali ya. Ah, kami tidak ada pameran sih, tapi marketing sih yang masuk ke rumah.com apa gitu bukan saya. Jadi, oke Bu, aku nangkep. Jadi sebenarnya ibu hanya menciptakan si developer rumah ini, Iya. si marketing yang melakukan aktivitas Iya, penjualannya. iya. Oh. Mereka kayaknya masuk ke semua deh, semua ke Facebook, ke jual beli Ciledug, kayak gitu mereka masuk. Kalau saya sih enggak. Bu, ibu sih enak banget ya jadi developer ya Bu. Uang marketingnya berarti si marketingnya sendiri yang punya Iya, budgetnya ya. karena saya pernah ya, pernah beriklan ya dijual beli, terus saya disundul sama marketing lain. Aduh ibu mah udah bos nggak usah jualan, bilangnya gitu. Jadi saya sekarang nggak mau lagi jualan. Ingat Ibu. Iya, soalnya kan kadang-kadang kita para marketing ya Bu, kan nyuruh kita jualan, malah ibu pasang lagi, ntar yang ada ke semua ke ibu gitu ya. Benar, iya. Jadi saya sekarang menarik iklan jualan saya ya, yang jalan marketing bukan saya lagi. Oke, jadi keren banget sih. Nah pemirsa, kalau kita lihat kan ibu ini udah gimana jalanannya keren banget Bu. Panjang banget. Panjang ya. banget. Dan mungkin gak segampang yang kita bicarain ya Bu. Pada benar. Iya, iya. Benar sih Bu? Ya, ya juga sih. Ya, begitulah. Perjalanannya panjang memang lika-likunya panjang gitu. Baik, pemirsa, buat para pemirsa yang pengen tahu mengenai daftar paten dan merek, bisa aja langsung mengunjungi website kami di firdipaten.com. Dan pemirsa yang pengen tahu mengenai kasus hukum atau pengen konsultasi mengenai hukum, bisa langsung kunjungi kami di www.konsultasihukum.co.id. Sampai di sini perjumpaan kita, Ibu Nur, makasih banget sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Jangan lupa terus ya Bu membangun perumahan-perumahan yang lebih keren-keren. Amin, amin. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi kliennya Firdi ya Bu. Amin. Nanti masih ada saya punya kafe. Nanti next insya Allah Daftar saya. langsung di kami ya Bu. Siap. Terima kasih banyak Ya, Ibu. terima kasih, Mas. Oke, pemirsa, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.